yang dikatakan oleh Bang Fahri Hamzah ini jauh lebih masuk akal. Nah, karena itu mari kita dengarkan ya teman-teman. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Ya, Padahal betul. sebelumnya kita juga dapat untung. Ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi. Terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Betul. Come on, it's the same system. Jadi sampean yang harus istilahnya itu harus mengoreksi diri juga gitu loh. Karena kita berada pada sistem yang sama. Gitu. Betul. Saya selalu gitu mas. Gitu. Makanya saya terus terang waktu saya mendukung Pak Prabowo, tapi di tengah jalan Pak Jokowi punya ancaman-ancaman saya lihat ya dari problematika yang sedikit banyak memang inilah PR-nya menghentikan sandera kepada presiden. Ya, betul. That's problem sistemik mas. Sistemnya nggak maunya gitu. Jadi misalnya sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Betul. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Karena dia tidak dipilih rakyat. Rusak, mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Nah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan? Ini sinilainya telak ya teman-teman ya. Merusak. Ini komentar Bang Fahri ini telak ini. Ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagih, nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi mas. Nggak boleh ada lagi. Nah ini yang begini-begini saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya mas. Mas Al tahu kalau kita nonton debat presiden di negara-negara maju ya, di negara-negara yang matang gitu kan. Kalimat paling banyak dia ngomong itu adalah I will, dia bilang fix the system, fixing the system. Karena memang kita nitip nasib kita tuh dalam sistem mas. Oke, jadi teman-teman ini jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Bang Fahri Hamzah perihal Pak Jokowi dan juga ya peran-peran ketua umum. Ya mungkin teman-teman sudah mengerti ya siapa sosok yang kemudian sedang dibicarakan oleh Bang Fahri Hamzah ini. Tetapi itulah yang kemudian terjadi ya. Mari kita melihat beberapa komentar. Bang Fahri membuat edukasi politik kita menjadi terang benderang dengan bahasa yang mudah dicerna kami masyarakat awam. Ya, doa terbaik buat Bapak Presiden Jokowi. Ini dia teman-teman ya.
Lalu kemudian juga di sini, Pak Jokowi terima kasih memajukan Indonesia demi anak cucu kita nanti. Ingat pidato Bung Karno, musuh yang terberat adalah musuh yang bangsa kita sendiri. Tuhan bersama Pak Jokowi, Presiden is the best katanya ya. Alhamdulillah, 10 tahun terakhir Indonesia memiliki wajah internasional yang jauh lebih baik dan disegani. Indonesia sukses menjadi tuan rumah lewat event-event internasional dengan luar biasa. Sanggup bertahan dan bangkit lebih awal dari COVID ya. 40 lebih bendungan terbangun untuk ketahanan pangan baru di luar Jawa. Jalan tol, jalan nasional membentang jauh lebih panjang. Dermaga bandara kokoh berdiri, perbatasan cantik dan gagah. Minerba mayoritas kembali ke negara. Smelter yang sebelumnya, ya teman-teman kita lihat ya, 2024 hanya ada 5,% ya. 2024 sekarang mencapai hampir 40 smelter ya, hilirisasi yang makin nyata. Oke, ini dia teman-teman ya. Berkat Pak Fahri jadi melek politik. Ini para penggemarnya Bang Fahri Hamzah. Nah teman-teman, saudara-saudara sekalian, memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Fahri Hamzah ya, beliau ini kan dulu-dulunya itu berseberangan sekali dengan Pak Jokowi, dan bahkan beliau ini salah satu yang paling sering sekali selain dari Fadlizon ya, yang paling sering sekali mengkritisi Pak Jokowi, bahkan seolah-olah pokoknya apapun yang dibawa oleh Pak Jokowi di matanya Pak Fahri Hamzah ini itu tidak ada benarnya. Tapi beberapa waktu belakangan sepertinya beliau mengalami perubahan cara berpikir ya, menilai, memahami Pak Jokowi ini sebagaimana tadi bahkan sudah disampaikan. Beliau juga menegaskan mengenai bagaimana Jokowi kemudian harus berupaya keluar dari apa namanya teman-teman, istilah apa yang tadi dipakai oleh beliau itu ya, pokoknya ini Pak Jokowi ini harus keluar dari posisi agar ketua umum ini tidak ikut mengendalikan negara, tidak ikut kemudian ya mengendalikan kekuasaan, karena itu kan adanya di tangan presiden. Nah tidak mengherankan teman-teman kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu itu kan bahkan ramai sekali pembahasan perihal ramainya ya petugas partai itu kan memunculkan, waduh, itu komentar dari masyarakat itu kemudian ini bertubi-tubi ramai sekali ya. Nah itu yang kemudian menjadi ya salah satu sebab ya, dalam beberapa komentar itu disebutkan bahwa Pak Jokowi ini memang sudah nggak betah ya, sudah tidak betah lagi berada dalam ruang lingkup yang seperti itu ya. Lalu kemudian juga di sini, saya di Malang meski dulu tak memilihnya, tapi semenjak beliau jadi urusan surat menyurat baik kependudukan mulai kelurahan dan kecamatan maupun kendaraan menjadi lebih mudah ya, apalagi Samsat Malang meski masih ada calo tapi mengurus sendiri jadi sangat mudah dan cepat dan transparan. Itu semenjak Pak Jokowi memimpin. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, ini dia teman-teman ya. Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu ya, satu hal yang paling menarik itu adalah kira-kira orang-orang yang selama ini itu begitu aktif memberikan serangan-serangan kepada Pak Jokowi, berani nggak mereka melakukan hal yang sama kepada Pak Prabowo? Berani nggak mereka mengkritisi secara membabi buta bagaimana mereka berperilaku dan bersikap terhadap Pak Jokowi? Berani nggak sikap-sikap itu, cara-cara itu mereka terapkan kepada Pak Jokowi? Karena mengherankan sekali sebenarnya teman-teman, apalagi usai pilkada waktu yang lalu ini kan, presiden kita ini sudah jelas Pak Prabowo dengan wakilnya Pak Gibran. Tetapi yang kemudian muncul tudingan-tudingan kecurangan yang ditudingkan oleh Jokowi. Kan ini lucu sekali ya. Akan lucu sekali. Pak Jokowi sudah bukan presiden. Beliau tentu tidak punya kuasa lagi untuk mengendalikan institusi negara karena presidennya sudah ada. Itu sekarang adanya di bawah Presiden Pak Prabowo. Tetapi sebenarnya ini hanya ekspresi ketidaksukaan, ekspresi kebencian kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi sudah bukan presiden pun tetap saja mereka mau serang-serang terus. Ya, dan katanya Pak Jokowi ini katanya efeknya itu sudah tidak sehebat waktu beliau menjadi presiden. Ya tentu saja karena presidennya sudah ada yang baru. Ya kekuasaan kan yang menjalankannya sekarang ini adalah presiden yang baru dan juga wakil presiden yang baru. Tetapi ya kalau misalnya benar-benar diyakini bahwa Pak Jokowi itu tidak punya efeknya, itu sudah tidak punya pengaruh kuat lagi, lalu ngapain terus-terusan serang Jokowi? Ya, dan saya melihatnya teman-teman ya, sepertinya ada kelompok-kelompok ataupun pihak-pihak yang sedang menginginkan agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bisa berpisah ya. Mungkin kalau kemudian itu bisa tercapai, mereka bisa lebih leluasa lagi memberikan serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Apalagi kan Pak Jokowi ini mereka laporkan katanya ya, waktu yang lalu kan ada yang laporin ya mengenai ijazah katanya yang palsu. Lalu kemudian juga aksi-aksi ya yang meminta Jokowi ini diadili dan segala macam. Nah, cuman kan ini yang menghambat mereka itu sepertinya kan apa namanya? Karena Pak Jokowi ini kan punya hubungan baik dengan Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Ya, teman-teman, jadi
Ya, saya tidak tahu seberapa jauh itu teman-teman, tetapi sepertinya ini menjadi sebuah kendala saya lihat ya. Kendalanya di mana saya kurang tahu, tetapi ini asumsi seperti ini, opini seperti ini saya lihat karena orang-orang selama ini tuh kayaknya semangat banget berupaya bagaimana caranya Pak Prabowo ini berpaling meninggalkan Pak Jokowi. Saya sih melihatnya begini ya, tidak mungkin Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi dalam posisi yang sekarang ini. Bahkan kalau kita ingat pidato Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo secara jelas menyampaikan bahwa bila ada yang mencubit Pak Jokowi, maka seluruh kader gerakan Indonesia Raya ikut merasakannya. Katanya juga beliau, dan jangan salah hitung, ya, kami Gerindra selalu membela kebenaran, menegakkan keadilan. Lalu di akhirnya Pak Prabowo menyampaikan kami di belakang Bapak Jokowi. Luar biasa teman-teman ya. Jadi saya berharap ya semoga Pak Prabowo sebagaimana juga Pak Jokowi ya luar biasa kemudian mengasihi Pak Prabowo. Saya berharap juga demikian Pak Prabowo mengasihi Pak Jokowi.